Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Landasan Penggunaan Media Pembelajaran. Untuk selanjutnya silakan simak video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rahmatullah. Saya dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan psikologis dan juga landasan sosiologis. Yang pertama yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis, penggunaan media pembelajaran ialah alasan atau rasional mengapa media pembelajaran dipergunakan ditinjau oleh kondisi belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Walaupun telah diketahui adanya pandangan yang berbeda tentang belajar dan bagaimana belajar itu terjadi, namun dapat dikatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku. Oleh adanya pengalaman perubahan perilaku itu dapat berupa bertambahnya pengetahuan, itu dikarenakan adanya belajar, diperolehnya keterampilan atau kecekatan, dan berubahnya sikap seseorang yang telah belajar. Pertama, sikap seseorang dari si A, pertama dari pemalu-malu, akhirnya setelah belajar bisa menjadi seseorang yang berani, tegas. Itu bisa dilakukan dengan belajar yang mempengaruhi sifat. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan penampilan media akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang mempengaruhi sifat. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan penampilan media akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, pemakaian media dalam pendidikan sangat berkaitan dengan perkembangan psikologis belajar siswa. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan termasuk pengajaran adalah diperolehnya perubahan tingkah laku individu. Perubahan tingkah laku itu wujud dari hasil belajar. Pada hasil belajar, yang terpenting dalam proses belajar siswa dilihat dari psikologisnya. Tentunya adanya keinginan atau motivasi dan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Selain keinginannya yang kuat, motivasi dalam diri sendiri dan lingkungannya tentu akan menambah semangat peserta didik tersebut. Ciri tingkah laku yang diperoleh dari hasil belajar diantaranya adalah terbentuknya tingkah laku berupa kemampuan aktual dan potensi serta kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. Jadi ada proses relatif lama, itu proses. Dan serta kemampuan baru yang berlaku serta studi yang mempelajari tingkah laku itu adalah studi psikologi. Dan adanya cabang ilmu dari psikologi itu diantaranya adalah psikologi belajar. Dalam perkembangan belajar dari psikologi itu diantaranya adalah psikologi belajar. Dalam perkembangan belajar tidak bisa dipisahkan dari aspek psikologi. Aspek inilah yang akan sangat mempengaruhi belajar peserta didik secara intern. Karena meskipun faktor intern sangat mempengaruhi, namun dominisinya akan kembali pada internal individu yang terlibat langsung proses tersebut. Sudah menjadi terbiasa ketika teori-teori belajar bertolak dari sudut pandang psikologi belajar tertentu. Karena belajar merupakan bagian dari pendidikan, maka psikologi pendidikan pun menjadi teori belajar yang dapat diterapkan. Ada beberapa diam psikologi pendidikan yang cukup populer, antara lain 1. Psikologi behavioris. Dan yaitu yang landasan sosial, yaitu landasan sosiologi. Pasalnya penggunaan teknologi di dalam dunia pendidikan pada tahun 1950 dikarenakan timbulnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan
sebagai cara untuk memperbaiki mutu kehidupan. Dan yang kedua yaitu landasan sosiologi. Pasalnya penggunaan teknologi di dalam dunia pendidikan pada tahun 1950-an dikarenakan timbulnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memperbaiki mutu kehidupan dan karena ledakan penduduk usia sekolah yang makin banyak. Tantangan tersebut segera memperoleh jawaban dari dunia perekonomian dengan menciptakan berbagai perangkat keras sebagai bantuan teknologi yang dirancang untuk tujuan membantu atau meringankan beban dari siswa didik tersebut. Sekalipun demikian, timbul sedikit keraguan terhadap kemungkinan penyalahgunaan dalam jangka panjang dari peralatan teknologi secara luas di kelas-kelas dan berbagai bentuk multimedia dalam proses tersebut. Peranan komunikasi itu sangat penting, sebab hakikat teknologi pengajaran adalah upaya guru mempengaruhi siswa agar dapat mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, landasan sosiologi pengajaran ada pada komunikasi secara langsung. Berkomunikasi merupakan kegiatan manusia sesuai dengan nalurinya yang selalu ingin berhubungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling membutuhkan keinginan untuk berhubungan di antara sesamanya sesungguhnya merupakan naluri manusia yang ingin hidup berkelompok atau bermasyarakat. Jadi berkomunikasi satu sama lain itu sebagai ingin hidup berkelompok atau bermasyarakat. Jadi berkomunikasi satu sama lain itu sebagai salah satu contoh dari landasan sosiologi yang mengakibatkan tidak terjadinya miskomunikasi antara guru dengan siswa. Dalam proses belajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui siaran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah ajaran atau didikan yang ada di kurikulum tersebut. Jadi pesan-pesan seperti yang ada di RPP kurikulum tersebut itu disampaikan oleh guru sebagai medianya, sebagai media pembelajarannya, bukan media atau sumber dari pesan tersebut kepada siswa tersebut. Proses pengoperan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dimaksud bahwa makna lambang dalam perjanjian umum baik oleh pihak pemakai lambang komunikasi maupun oleh penerima lambang komunikasi. Dan itu adalah sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya materi yang akan dipandu oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim dari Prodi IPS semester 5 akan melanjutkan presentasi, yaitu landasan filosofis. Konsep model filosofis mirip dengan model pendidikan klasikal, yaitu bertumpu pada asumsi bahwa model pendidikan itu hendaknya merupakan suatu bentuk atau contoh utama dari masyarakat yang lebih luas sebagai hasil karya pendidikan. Dengan demikian, maka dalam konteks masyarakat yang lebih luas, titik berat menekankan pada dimensi-dimensi kecenderungan untuk timbulnya masyarakat teknologi. Kurikulum teknologis berorientasi ke masa depan yang mengandung teknologi sebagai dunia yang diamati serta diukur secara pasti. Oleh karena itu, dalam pendidikan lebih mengutamakan penampilan lahiriah atau eksternal dengan penerapan praktis hasil penemuan-penemuan ilmiah. Manfaatnya yang sangat besar dari model kurikulum teknologis ini adalah materi pelajaran dapat disajikan kepada siswa dan sebagai bentuk multimedia. Yang selanjutnya landasan historis,
Yang dimaksud landasan historis media itu pembelajaran ialah rasional. Penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah, konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. Perkembangan konsep media pembelajaran sebenarnya bermula dengan lahirnya konsepsi pengajaran visual atau alat bantu visual sekitar tahun 1923. Dengan diterapkan konsep komunikasi dalam pembelajaran, penekanan tidak lagi diletakkan pada benda atau bahan yang berupa bahan audiovisual untuk pembelajaran, tapi dipusatkan pada seluruh proses komunikasi informasi atau pesan dari sumbernya atau guru materi atau bahan kepada penerima atau siswa. Gerakan komunikasi audiovisual memberikan penekanan kepada proses komunikasi yang lengkap dengan menggunakan sistem pembelajaran yang utuh. Jadi kompresi audiovisual berusaha mengaplikasikan konsep komunikasi, sistem desain, sistem pembelajaran, dan teori belajar dalam kegiatan pembelajaran. Perkembangan berikutnya terjadi sekitar tahun 1952 dengan munculnya konsepsi internasional material yang secara konsepsional tidak banyak berbeda dengan konsepsi sebelumnya. Karena pada intinya konsepsi ini ialah mengaplikasikan proses komunikasi dan sistem dalam merencanakan dan mengembangkan materi. Terima kasih. Wiwi Lailatul Fadilah. Selanjutnya yaitu landasan historis. Yang dimaksud dengan landasan historis media pembelajaran di sini yaitu rasional penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. Sebenarnya perkembangan konsep media pembelajaran tersebut bermula dengan lahirnya konsepsi pengajaran visual atau alat bantu visual sekitar tahun 1923. Yang dimaksud dengan alat bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini, misalkan seperti gambar, model, benda, video, atau yang lainnya yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada siswa. Kemudian, konsep pengajaran visual ini berkembang menjadi audiovisual instruction dan selanjutnya mengalami perkembangan-perkembangan yang lebih maju lagi. Untuk selanjutnya yaitu landasan empirik. Pada landasan ini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa adanya interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik belajar dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya apa? Artinya bahwa siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan apabila dalam pembelajaran menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Misalkan, ada siswa yang condong dengan visualnya, maka siswa tersebut akan mendapatkan keuntungan apabila pembelajaran tersebut menggunakan media-media visual seperti gambar, video, film, atau sejenisnya. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu apabila ada seorang siswa yang condong dengan auditifnya, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih apabila dalam pembelajaran tersebut menggunakan media auditif seperti rekaman, ceramah, terus radio, dan lain sebagainya. Pada landasan empiris ini, sebaiknya pemilihan dan penggunaan media hendaknya jangan dilakukan atau didasarkan pada kesukaan dan kesenangan guru saja, melainkan dilandaskan pada kecocokan media itu dengan karakteristik siswa. Seperti itu.